Trigonometri, jumlah dan selisih sudut sin. Rumusnya apa ya? Coba simak berikut ini. Pertama ada penjumlahan atau kita bisa misalkan seperti A ditambah B. Dan untuk rumusnya, sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Dan yang kedua ada pengurangan atau A min B. Untuk rumus sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, cara mudah mengingatnya yaitu jika soalnya bersifat positif, maka rumusnya adalah positif. Jika soalnya minus, maka rumusnya juga minus. Di sini kita memperlihatkan tabel sin konstan seperti gambar ini. Kalian dapat melihat dan mengetahui terutama hasil dari sudut-sudut istimewa dari tabel di samping. Contoh soal pertama. Sin 105. Nah, bagaimana sih cara pengerjaan dari sin 105 ini? Simak berikut ini. Pertama, buat permisalan untuk penjumlahan maupun pengurangan yang ditanyakan untuk soal. Contohnya, seperti sin 75. Nah, sin 75 ini dapat diperoleh dari 45 ditambah 30, atau juga bisa didapat dari 120 dikurangi 45. Setelah itu tentukan apa yang kalian gunakan, penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu tinggal masukkan saja permisalan A dan B yang telah diketahui ke dalam rumus. Untuk mengetahui hasil dari sudut-sudut istimewa yang digunakan, kalian bisa menggunakan tabel sin konstan. Dan ini hasil dari pengerjaannya. Penyelesaiannya di sini. Yang ditanya adalah sin 105. Nah, sin 105 ini dapat kita misalkan sebagai hasil dari sin 60 ditambah 45. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sin 60 ditambah 45 sama dengan sin 60. 60 ini sebagai A dan 45 sebagai B. Sin 60 dikali cos 45 ditambah cos 60 dikali sin 45. Dan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Dikali cos 45 sama dengan setengah akar 2 ditambah cos 60 sama dengan setengah dikali sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini kita utamakan adalah perkalian sebelum penjumlahan. Di sini ada setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Ini yang sama dulu kita kalikan. Di sini kan ada dua variabel seperti pecahan dan akar. Jadi kita kalikan dulu pecahan dengan pecahan dan akar dikalikan dengan akar. Jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Ditambah setengah kali setengah akar 1/4. 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Jadi 1/4 akar 2. Nah, 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 ini karena ada variabel yang sama, jadi tinggal dikelompokkan saja menjadi 1/4-nya keluar, dan akar 6 dikelompokkan ditambah jadi akar 2. Jadi hasilnya 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Contoh soal yang kedua. Sin 105 dikali sin 15 dibagi sin 90. Nah, bagaimana ya langkah-langkah pengerjaannya? Coba simak berikut ini. Pertama, kita harus tahu ada berapa variabel atau variasi sudut yang ditanyakan. Pada soal di atas, ada 3 variabel yaitu sin 105, sin 15, dan sin 90. Setelah itu, dikarenakan sin 105 dan sin 15 bukan merupakan sudut istimewa, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan hasil dari sin 105 dan sin 15, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam soal yang ditanyakan. Lalu selesaikan pengerjaan sampai hasil yang paling sederhana. Berikut ada foto pengerjaan dari hasilnya. Kita akan bahas. Soal tadi adalah sin 105 dikali sin 15 dibagi sin 90.
Karena tadi kita ketahui bahwa sin 105 dan sin 15 merupakan sudut yang tidak istimewa, maka kita harus mencari penyelesaiannya dari sin 105 terlebih dahulu. Nah, sin 105 ini dapat kita misalkan sebagai sin 60 ditambah 45. Tinggal kita masukkan rumus. Sin 60 dikali cos 45 ditambah cos 60 dikali sin 45. Sin 60 sama dengan setengah akar 3 dikali cos 45 sama dengan setengah akar 2 ditambah cos 60 sama dengan setengah dan dikali sin 45 sama dengan setengah akar 2. Caranya sama seperti tadi, dikerjakan dulu perkaliannya sebelum penjumlahan. Jadi hingga 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 dan dikelompokkan menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya kita akan mencari sin 15. Sin 15 ini kita misalkan sebagai sin 45 dikurangi 30. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Karena ini minus, jadi kita memakai rumusnya adalah minus. Tinggal masukkan sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Nah, sin 45 ini sama dengan setengah akar 2. Cos 30 sama dengan setengah akar 3 dikurangi cos 45 sama dengan setengah akar 2 dan dikali sin 30 sama dengan setengah. Kita sama ya, kerjakan seperti tadi, kerjakan pengalihannya dulu sebelum pengurangan. Mendapat hasil 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Di sini kita kelompokkan menjadi 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Di sini min karena pada awalnya amang min ya. Setelah kita dapat mengetahui hasil dari sin 105 dan sin 15 ini, kita tinggal masukkan ke dalam soal yang tadi, yaitu sin 105 dikali sin 15 dibagi sin 90. Tadi sin 105 hasilnya yaitu 1/4 akar 6 ditambah akar 2 dikali sin 15 yaitu akar 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2 dan dibagi sin 90 hasilnya 1. Bisa dilihat di tabel sin konstan yang tadi. Dan hasilnya menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2 dikali 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Di sini kita kerjakan dulu pengalihan dalam 1/4, 1/4, 1/16. Nah, untuk pengalihan, penjumlahan dan penambahan ini kita mengalihkannya penjabaran kayak seperti rumus pelangi ya. Jadi pertama kita kalikan dulu akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Setelah itu kita kalikan akar 6 dikalikan min akar 2, jadi min akar 12. Selanjutnya ada akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Dan terakhir adalah akar 2 dikali min akar 2 sama dengan min 2. Di sini min akar 12 ditambah akar 12 habis ya. Jadi sisa 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi sisanya 1/16 dikali 4. Kita bisa coret-coret, jadi hasilnya 1/4. Soal ketiga. Sin negatif 75. Nah, bagaimana ya cara pengerjaannya? Pertama, buat permisalan untuk hasil yang ditanyakan untuk soal. Contohnya sin negatif 15. Sin negatif 15 ini dapat didapat dari hasil pengurangan 30 dikurangi 45. Nah, setelah itu tentukan apa yang kalian gunakan, penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu, tinggal masukkan saja permisalan A dan B yang diketahui ke dalam rumus. Nah, untuk mengetahui hasil dari sudut-sudut istimewa yang digunakan, kalian bisa melihat tabel sin konstan. Ini ada gambar pengerjaannya. Sekarang mari kita bahas. Sin negatif 75 kita permisalkan sebagai sin 45 dikurangi 120. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Menjadi sin 45 dikali cos 120 dikurangi cos 45 dikurangi sin dikali sin 120. Nah, sin 45 ini sama dengan setengah akar 2 dikali cos 120 sama dengan min setengah dikurangi cos 45 sama dengan setengah akar 2 dikali sin 120 sama dengan setengah akar 3. Nah, dikarenakan ini min, jika dikalikan menjadi min 1/4 akar 2 di minus setengah dikali setengah sama dengan 1/4 terus akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Nah, di sini kita dapat mengelompokkannya menjadi min negatif
min 1/4. Nah, ketika berarti dalam kurungnya ini akar 2. Dan di sini karena awalnya dia positif, jika 1/4-nya ini dijadikan negatif, maka yang akar 6 ini yang awalnya negatif dapat menjadi positif. Paham kan? Misalkan ini kan awalnya akar 2 dikurangi akar 6. Nah, dikarenakan akar minusnya ini dikalikan kepada 1/4 dan dikalikan pada akar 6, maka minus itu tadi akan menjadi penjumlahan seperti ini. Jadi nanti akhirnya menjadi min 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Nah, untuk menghilangkan min di depan 1/4 ini dapat kita masukkan ke dalam penjumlahan dalam kurung ini. Jadi nanti minusnya dikalikan akar 2 menjadi min akar 2, dan nanti minnya dikalikan sama akar 6 menjadi min akar 6. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 1/4 dalam kurung min akar 2 dikurangi min akar 6. Contoh soal keempat. Di sini ada sebuah gambar jejer genjang yang mempunyai alas 26 cm dan sisi miring 10 cm beserta sudut tumpulnya 105 derajat. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan luas jejer genjang di atas. Di sini ada gambar pengerjaannya. Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini karena kita disuruh tentukan luas jejer genjang, di sini kita bisa memecah jejer genjang ini menjadi dua gambar segitiga yang sama dan sebangun. Nah, di sini pertama kita mengerjakan yaitu karena di sini adalah sudut jejer genjang ini dapat kita tahu bahwa hasilnya 360, maka sudut jejer genjang ini dapat kita jabarkan seperti ini. 2 dikali 105 ditambah 2 dikali Y. Y ini dari mana? Y ini kita misalkan sebagai sudut lancip dalam jejer genjang ini. Nah, awalnya kan sudut jejer genjang ini 360. Berarti sama dengan 2 dikali 105 sama dengan 210 ditambah 2 kali Y kita tulis aja 2Y. Nah, 210 ini kita pindah ruas, jadi 360 dikurangi 210 hasilnya 150. Dan 150 ini sisa 2Y. Berarti Y sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75 derajat. Di sini kita dapat tahu bahwa sudut Y ini adalah 75 derajat. Nah, di sini ada rumus untuk menemukan luas sebuah segitiga yang memiliki sebuah sudut dan dua garis yang mengapit sudut itu. Rumusnya yaitu setengah dikali A dikali B dikali sin X. Nah, karena bangun 1 dan bangun 2 ini sebangun, maka kita cari saja menggunakan salah satu bangun, yaitu kita gunakan luas bangun pertama aja. Kita masukkan rumusnya, setengah dikali 10 kali A. A-nya kita dapat yaitu 10. Terus B-nya 26 dikali sin 75. Kenapa 75? Karena sudut yang diapit yang tadi itu kita peroleh yaitu Y 75 derajat. Kita masukkan, kita coret-coret. 2 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, sin 75 ini dapat kita jabarkan menjadi sin 45 ditambah 30. Tadi kita kalikan ya, 10 dikali 13 sama dengan 130. Nah, sin 45 ditambah 30 ini kita jabarkan, masukkan rumus sin tadi menjadi sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Tinggal kita tulis 130 dikali sin 45 sama dengan setengah akar 2 dikali cos 30 sama dengan setengah akar 3 ditambah cos 45 sama dengan setengah akar 2 dikali sin 30 sama dengan setengah. Kita tulis lagi 130, kita kalikan dulu yang pernya ini jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita kelompokkan yang ini dulu, berarti kita tulis lagi 130 dikali 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Dapat diperoleh hasil 65/2 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Nah, kita masukkan ke rumus awal. Nah, karena luas jejer genjang sama dengan luas 2 segitiga, tinggal saja kita kali 2 dikali luas segitiga pertama yang tadi kita dapat menjadi 2 dikali 65/2 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. 2 dan dengan 2 ini dicoret, sisanya menjadi 65
dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ini hasilnya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian paham dalam video pemateri untuk selisih sudut sin ini.